kalau ini terbukti seperti misalkan sudah tidak ada penahanan terhadap Pak Hasto dan kemudian nanti pra peradilan dimenangkan oleh Pak Hasto dan status tersangkanya dianggap tidak sah, maka setelah itu nampaknya Kapolri bisa diganti sehingga kemudian setelah itu Kongres PDI Perjuangan bisa berjalan. Selamat malam semuanya. Setelah KPK batal menahan Hasto Kristianto, hari ini KPK harus bersiap-siap untuk berhadapan di pra-peradilan karena pengajuan pra-peradilan sudah disampaikan oleh Pak Hasto pada tanggal 10 Januari lalu dan sidang pertamanya akan digelar pada tanggal 21 Januari. Jadi ketika Pak Hasto pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, nggak ada upaya pra-peradilan awalnya sampai kemudian KPK terlihat begitu serius, terlihat begitu dramatis menggeledah rumah Pak Hasto sampai kemudian ketika ada pemanggilan lagi, dari situlah kemudian muncul gugatan atau pengajuan pra-peradilan sehingga ini akan berhadap-hadapan di pengadilan dan kita lihat saja mana yang menang. Bisa saja KPK menang dan Pak Hasto tetap tersangka, bisa saja juga Pak Hasto menang seperti kasus-kasus sebelumnya dan setelah itu tidak bisa lagi kemudian diganggu dengan status tersangka. Karena batalnya penahanan terhadap Pak Hasto ini nggak sejalan dengan drama koper-koper besar yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK ketika menggeledah rumah Pak Hasto. Itu kan sangat-sangat dramatis sekali dan kita bisa melihat pola-polanya gitu ya. Orang yang mau ditersangkakan, mau kemudian dijebloskan, itu kan memang biasanya diganggu dengan drama-drama penggeledahan, terus kemudian drama-drama perselingkuhan. Dan semua itu sudah didapatkan oleh Pak Hasto yang sebelumnya katanya dianggap selingkuh dengan istri temennya, terus kemudian penggeledahan koper besar yang isinya hanya USB dan buku kecil. Jadi ya sebenarnya ini sudah begitu dipersiapkan, tapi ternyata di hari H ketika Pak Hasto dipanggil lagi dan ada upaya untuk menahannya secara langsung, itu ternyata gagal atau batal dilakukan. Dan belakangan saya baru mengerti dan baru paham bahwa ternyata di pidato Ibu Megawati pada tanggal 10 Januari lalu ketika HUT PDI Perjuangan, Ibu Mega sempat mengungkapkan bahwa Ibu Mega sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan menyampaikan bahwa kita ini sama-sama ketua umum partai. Gimana rasanya kalau anak buahmu dibegitukan, kata Ibu Mega. Perasaan kita ini pasti sama, pasti nggak terima. Jadi nampaknya sudah ada komunikasi antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo dan itu terkait dengan status Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena anak buah Ibu Megawati yang paling diusili hari ini ya hanya Pak Hasto. Memang yang lain ada, tapi ya Pak Hasto sebagai sekjen itu yang paling mendapatkan perhatian media hari ini dan diusili dengan status tersangka atau penggeledahan yang sangat-sangat dramatis sekali. Dan ketika komunikasi sudah terjalin, sudah terjadi sebelum Senin kemarin, itulah yang nampaknya berpengaruh terhadap rencana KPK untuk kemudian menahan langsung Pak Hasto Kristianto karena nuansa-nuansanya itu sudah mulai terasa, tapi ternyata lewat telepon Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kemudian tidak terjadi penahanan dan ini ya semakin mengkonfirmasi kecurigaan kita semua terkait kenapa Presiden Prabowo sehari sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo buru-buru pulang ke Indonesia dan bahkan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia karena alasan sakit gitu. Itu kan nampak tidak masuk akal karena ya Prabowo nggak sakit gitu. Dan bahkan setelah tiba di Indonesia langsung menggelar rapat terbatas di Halim Perdana Kusuma untuk kemudian membahas satu situasi yang sangat-sangat darurat di Indonesia dan itu jelas bukan soal Natal dan Tahun Baru, tapi ternyata nampaknya itu soal status tersangka Hasto Kristianto yang akan diumumkan keesokan harinya. Dan kita ngelihat juga keesokan harinya ketika Pak Hasto coba ditetapkan sebagai tersangka, itu kan nggak langsung KPK mengumumkan gitu ya, dibocorkan dulu ke media, media disuruh beritakan, semua disuruh beritakan, seolah-olah itu adalah sebuah fakta dan kenyataan, baru setelah itu kemudian KPK mengumumkan. Jadi kayaknya KPK juga ketakutan gitu ya, kayak nggak siap untuk kemudian langsung mengumumkan. Sehingga saya di video sebelumnya saya mengatakan seandainya Pak Prabowo nggak pulang langsung dan masih berada di Malaysia,
saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Pak Hasto akan langsung ditangkap, langsung dijadikan tersangka, dan itu KPK akan menguasai narasi tunggal terkait kasus Hasto Kristianto. Dan itu akan membuat hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo akan semakin renggang, dan yang diuntungkan jelas adalah Pak Jokowi dan Gibran. Karena ketika Presiden Prabowo dan PDI Perjuangan terlihat berjarak, maka yang diuntungkan adalah Jokowi dan Gibran. Nah, sekarang setelah Pak Hasto itu batal ditahan, dan itu nampaknya ada peran Ibu Megawati yang menelpon Prabowo Subianto. Ini kan menjadi satu pola yang kemudian mudah sekali terbaca gitu. Karena ya selanjutnya ini jadi mudah untuk kemudian diprediksi gitu. Karena kalau sudah KPK ini batal menahan Pak Hasto, padahal pola-pola awalnya ketika menghadapi tersangka itu sudah diset dengan sedemikian rupa, dengan isu perselingkuhan, dengan penggeledahan yang dramatis sekali, membawa koper-koper. Ya meskipun bukan soal isu perselingkuhan, itu bukan KPK mungkin yang mengeluarkan, tapi biasanya memang ada cerita-cerita seperti itu gitu ya. Selalu setiap tersangka itu ada cerita-cerita perselingkuhan gitu kan. Jadi ya setelah ini semua nampaknya kita bisa melihat bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto nampaknya akan dimenangkan oleh kubu Pak Hasto, dan status tersangkanya bisa jadi kemudian tidak disahkan oleh hakim, karena pasti ada alasan-alasan yang kemudian membuat status tersangka ini nampak tidak layak untuk kemudian dilayangkan kepada Pak Hasto. Karena ya bisa saja soal alat bukti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi alat buktinya nampak nggak ada, dan itu bisa kelihatan ketika Pak Hasto sudah terlanjur menjadi tersangka tapi KPK masih menggeledah rumah Pak Hasto. Itu kan menunjukkan bahwa nampaknya KPK kekurangan bukti. Kalau udah ada buktinya ngapain menggeledah kan gitu. Jadi dengan pas kebetulan dua bukti yang ditemukan oleh KPK itu kan nampaknya bertujuan untuk kemudian jadi satu alasan mentersangkakan Pak Hasto. Padahal penetapannya sudah dilakukan sebelum buktinya ditemukan. Itu kan kemudian bisa membuat status Pak Hasto ini sebagai tersangka dianggap tidak sah oleh hakim atau di pra-peradilan nanti. Dan selain itu ternyata ada undang-undang atau aturan yang kemudian membuat KPK seharusnya tidak memproses kasus Hasto Kristianto, karena yang pertama tidak ada kerugian negara katanya. Dan kemudian kalau tidak ada kerugian negara, maka kasus minimal yang boleh diproses oleh KPK itu minimal 1 miliar rupiah. Nah, kasus yang menjerat Pak Hasto Kristianto itu dan yang sebenarnya dilakukan oleh Harun Masiku itu kan hanya sekitar 600 juta rupiah. Bahwa ada tudingan bahwa Pak Hasto menyediakan uang 400 juta rupiah itu jauh sekali dari angka minimal 1 miliar yang boleh diproses oleh KPK. Tapi kalau KPK kemudian memproses Harun Masiku dengan komisioner KPU, ya itu silahkan saja gitu. Tapi untuk memproses Pak Hasto yang tidak ada kerugian negara di sana dan tidak terlibat secara langsung, itu kemudian dipertanyakan kenapa kemudian Pak Hasto ini dilibatkan dan kemudian menjadi tersangka. Jadi inilah nampaknya alasan-alasan atau faktor penyebab Pak Hasto bisa memenangkan pra-peradilan, dan KPK bisa saja kalah, sudah beberapa kali kalah, dan kasus serupa, kasus yang mirip-mirip seperti ini tuh dulu pernah terjadi kepada Budi Gunawan. Ketika Budi Gunawan di awal tahun 2014 kalau nggak salah, ketika Presiden Jokowi baru menjabat, Budi Gunawan itu dicalonkan sebagai calon Kapolri, calon tunggal Kapolri ke DPR, dan kemudian KPK tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, dan setelah itu terjadi pra-peradilan dan Budi Gunawan memenangkan pra-peradilan. Ya meskipun setelah menang di pra-peradilan, Budi Gunawan juga tidak dicalonkan atau tidak jadi calon Kapolri waktu itu, dan kemudian dipindahkan ke BIN gitu. Jadi kasus ini mirip-mirip gitu karena sama-sama tidak merugikan negara dan kasusnya tidak sampai 1 miliar rupiah. Itulah juga yang terjadi kepada Budi Gunawan sekitar tahun 2014 lalu. Jadi kemungkinan Pak Hasto untuk menang di pra-peradilan ini ya sangat besar sekali, dan kemudian selanjutnya mungkin kalau ini sudah bisa dimenangkan, ya Pak Sekjen itu memang
kan masa jabatannya sudah berakhir di Kongres pada bulan Maret atau April mendatang. Berakhir Maret di tahun 2025, dan itu kemudian nanti mungkin akan ada pergantian sekjen, dan itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi Pak Hasto mungkin bisa menang di pra peradilan, tapi kemudian nanti posisi sekjen memang sudah berakhir di bulan April dan terjadi pergantian. Jadi nantinya Kongres, kalau ini kemudian sesuai dengan prediksi saya bahwa Pak Hasto bisa menang di pra peradilan dan kemudian bisa mengakhiri jabatannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, atau misalkan mengundurkan diri secara sukarela, itulah yang kemudian nantinya akan membuat Kongres PDI Perjuangan di bulan April mendatang itu bisa berjalan secara damai dan kemudian bisa secara tenang dihadiri oleh Presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Dan saat itu terjadi di bulan April nanti, nampaknya Kapolrinya sudah berganti. Ya, karena tanda-tanda kubu Presiden Prabowo menguat dan kemudian segala keinginan-keinginan kubu mantan itu tidak terlaksana, seperti misalkan penangkapan atau penahanan terhadap Pak Hasto Kristianto, itu kan menunjukkan bahwa kekuatan Presiden Prabowo ini mulai terkonsolidasi, mulai menguat, untuk kemudian tidak bisa diintervensi oleh kekuatan lain di luar presiden dan kubunya. Dan nanti setelah ini gitu ya, kalau ini terbukti seperti misalkan sudah tidak ada penahanan terhadap Pak Hasto dan kemudian nanti pra peradilan dimenangkan oleh Pak Hasto dan status tersangkanya dianggap tidak sah, maka setelah itu nampaknya Kapolri bisa diganti, sehingga kemudian setelah itu Kongres PDI Perjuangan bisa berjalan tanpa cawe-cawe dan intervensi lagi gitu. Sehingga ini menjadi satu penegasan kepada orang-orang Jokowi bahwa Pak Jokowi sudah selesai, dan setelah itu Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati bisa bertemu secara tenang tanpa pihak ketiga, tanpa orang-orang yang bisa cawe-cawe dan ikut campur dalam perbincangan atau keputusan-keputusan politik selanjutnya. Jadi tanda-tanda pergantian Kapolri itu akan sangat nyata ketika nanti di pra peradilan Pak Hasto Kristianto memenangkannya melawan KPK. Kita tunggu saja apakah benar prediksi ini, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.